Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah setelah kita membahas Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus. Baik. Jadi setelah Al-Malik minggu lalu, sekarang Al-Quddus. Dan di dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi, itu selalu connect antara Al-Malik dan Al-Quddus. Right? Karena umumnya Al-Malik itu, the king, raja itu, maharaja. Ya, yang ada di dunia ini, nggak ada yang kudus. Right? Kudus artinya yang suci, yang bersih, yang holy. Right? Sebelumnya saya ingin juga menegaskan bahwa di antara tujuan kita mempelajari Asmaul Husna adalah untuk mengenal Allah lebih dekat. Right? Tak kenal maka tak cinta. Right? Kemudian juga memang tujuan Allah menciptakan kita itu untuk mengenal Dia. Right? Karena di antara Asmaul Husna, nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah suci dari segala kekurangan, aib dan kesalahan. Setiap manusia bisa merenung dari nama tersebut dengan ia mensucikan dirinya dari syirik, bid'ah, kemunafikan dan maksiat. Inilah di antara renungan terhadap nama dan sifat Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, kembali kepada kata-kata Kudus itu, makanya surga itu disebut juga dalam bahasa Arab Hadiratul Qudus, teman yang suci, teman yang bersih. Karena di surga nanti dari segi fisik orang bersih, right? Cantik bagaimanapun, right? Cantik bagaimanapun, kalau bangun tidur ada bau nggak enak. Right? Di surga nanti nggak ada orang ke kamar mandi, right? Nggak ada ingus, nggak ada. Malah keringat pun itu berbentuk kayak kasturi, minyak wangi. Nah, demikian juga Jibril disebut Ruhul Qudus, the Holy Spirit, karena Jibril pertama memang malaikat suci semua ya dari dosa. Kemudian juga ketika menyampaikan amanat dari Allah SWT itu bersih suci, dari tambah-tambah nggak dikurang-kurang. Nah, kata kudus, al-quds, itu ada dua juga artinya, at-tuhur dan at-barakah, suci dan barakah. Orang suci itu biasa memberikan barakah. Demikian juga dari segi sifat Allah itu kudus, artinya mutlak, totally, bukan relatif. Karena manusia, misalnya Allah bersifat Al-Qadir, yang maha kuasa. Manusia juga berkuasa, tapi kemampuan manusia terbatas. Dia bisa dalam satu bidang, tapi lemah dalam bidang yang lain. Maka Allah tidak. Ya. Allah maha mengetahui. Ada orang yang tahu, tapi terbatas pengetahuannya. Maka Allah pengetahuannya luar biasa. Kenapa? Karena Allah itu Al-Quddus. Right? Jadi inilah yang dibacakan tadi ayatnya. Terdapat dalam dua surat. Right? Yang surat pertama, right? Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian dalam surat Jumat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu artinya bertasbih, mensucikan. Jadi tasbih itu
declaration about Allah, that Allah is perfect. Right? You declare Allah perfection. Yusabbihu, ini tasbih namanya. Coba lihat, renungkan. Bertasbih kepada Allah. Ma, tahu gak ma? Ma itu whatever, apa saja. Oh. Jadi ketika kita lewat pohon, burung, jangan itu batu. Itu selalu bertasbih. Ini surat Jumat, ini surat Madaniyah di Madinah. Whatever, right, apa saja di langit dan bumi selalu bertasbih. Jadi kata Allah mengatakan, what's wrong with you? Kenapa kamu malas? Itu kalau kalian nggak dengar kodok dia kerjaan, lagi bertasbih itu. Thunder, itu pun tasbih. Yusabbihu ra'du. Allah, masa geruduk bertasbih? Ya. Baik. Coba sekarang, kalau ada semut di dalam mulut kita misalnya bernapas, kita baca subhanallah kan, kedengaran sama semut apa? Suara. Nah, demikian juga karena geruduk ini, kadar ini besar, dia sekali geruduk pada itu subhanallah. Right? Semuanya bertasbih kepada siapa? Kepada Al-Malik, the King, Al-Quddus, yang maha suci, Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Ya. Kemudian juga yang kedua, Allah terbebas dari anak dan tandingan baginya. Jadi di antara arti kudus, artinya Allah itu tidak ada tandingan, tidak yang menyamai dia. Makanya ketika orang Quraisy bertanya, "Hey Muhammad, coba describe, terangkan tentang Tuhanmu." Karena bagi mereka bisa, karena Tuhannya terjelma begini, bentuknya begini, ada gambarnya, ada patungnya. How about you Muhammad? How your God look like? Right? Itu yang pertama. Yang kedua juga ada orang Quraisy ketika Nabi mengatakan, apa kamu menyembah batu, kayu? Kata orang Quraisy, oke, kita bikin Tuhan dari emas, dari perak. Maka turun ayat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul. Kata qul ini adalah miracle juga. Kalau kita ngomong sama anak saya, katakan sama dia ya, nanti ayah datang. Kita yang pegang benar. Katakan. Nanti ayah datang, kan? Kata ayah, nanti ayah datang, kan gitu kan. Nah Muhammad kan seperti gitu. Nah ini menunjukkan bahwa Muhammad just repeat it. Because the Quran, semua kata-katanya usulnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Bahkan dulu ada seorang pemimpin di negara Arab bilang nggak perlu pakai kul itu untuk Muhammad. Diketawain sama orang. Nah, anak SD aja tahu, ya, bahwa Muhammad itu tugasnya hanya repeat, mengulangi apa yang dikatakan oleh Jibril. Katakan qul huwallah. Dia adalah Allah ahad. Ahad itu beda dengan wahid. Kalau wahid satu tapi terdiri daripada macam-macam. Kursi satu. Ya, ada paku, ada macam-macam kan. Ada kayu. Manusia satu. Tapi ada jiwa, ada ruh, right? Tapi kalau ahad, itu hanya Allah. Makanya hanya Allah yang ahad. Right? Jadi pernah seorang saintis muslim berdialog dengan ateis. Right? Karena orang ateis ini, I don't believe in God. Because people worship stone, nyembah batu, nyembah kayu, nyembah manusia. Right? Ya, kata dia, ya betul.
Itu Tuhan-Tuhan mereka, tapi Tuhan kita adalah Ahad. Mari kita kumpulkan Tuhan-Tuhan yang ada ini. Apakah dia Ahad atau bukan? Buddha misalnya. Dia bukan Ahad, the one, the only. Kita bisa cari orang seperti Buddha di mana-mana, di Mongolia. Jesus. Right? Yesus bukan Ahad, karena kita bisa mudah cari orang seperti Jesus. Right? Rambut pirang, blue eyes. Right? Malah saya pernah cerita dulu ada jamaah tabligh ke Argentina. Dia beli buah-buahan gitu, tapi dia mukanya kayak Nabi Isa gitu, jenggotnya. Jadi penjualnya dihatiin aja. Ini kawannya, he's like Jesus. Nah, jadi waktu mau dibayar, bilang no, I love Jesus. Nah, jadi Muhammad SAW cannot be God. Karena to be God harus Ahad, the one, the only. Allahus Samad, artinya semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ketika dalam keadaan apapun, jangan lupa As-Samad. Go back to As-Samad. Right? Lam yalid walam yulad, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini penting. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, dan juga ibunya bukan Tuhan, kata Allah, kana ya'kulani ta'am, karena kedua-duanya suka makan. Tuhan nggak makan, nggak tidur. Jadi nggak mungkin dia merupakan ya. Kemudian Allah juga artinya kudus, artinya Allah juga tidak ngantuk dan tidak tidur. Sebagaimana disebut dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-Hayy, yang maha hidup. Orang bertanya, yes, Allah maha hidup. Right? Apakah kita ada hubungan dengan Allah? What he's doing? Al-Qayyum. Right? Al-Qayyum artinya yang mengayomi, yang mengawasi. Masya Allah. Semua binatang, right? Semut, insek, manusia di dunia ini oleh Allah dibikin. That's Qayyum. Right? Maha hidup, maha Qayyum. Mungkin kata orang, kalau kita ini selalu busy, lama-lama apa? Ngantuk. Jadi makanya Allah menjawab, Allah yang maha hidup, yang selalu busy, selalu take care everything. Jangan menyangka Allah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun, nggak pernah ngantuk. Karena ngantuk sifat manusia. Nabi Musa pernah. Dalam pikirannya, ya Allah, sudah sekian juta tahun, Allah nggak pernah ngantuk. Itulah. Akhirnya Allah kirim Jibril. Terus Jibril ngasih sama Nabi Musa 2 botol. Itu dipegang. Musa pegang nih. Baik, kita kalau pegang botol, berdiri begini terus. Lama-lama apa? Ngantuk dia. Itu kan sama Jibril. Lihat Musa. Kamu baru ngantuk sedetik saja, itu botol hampir hancur. Bayangkan kalau Allah ngantuk. Apa yang terjadi dengan semua planet galaksi ini? Habis. Baik, wala naum, tidur. Dan tidur ini adalah sifat manusia. Dan kita mesti bersyukur kepada Allah SWT. Karena tidur itu suatu nikmat yang luar biasa. Coba kita, kalau sudah capek, gitu, tidur kita, ingat. Ya, ini segar. Coba nggak bisa tidur kita. Hah? Sehari aja tidur. Oh, pusing. Nggak ada semangat apa-apa. Makanya jangan lupa kalau bangun tidur, ayat Alhamdulillah.
alladzi ahyana ba'da Muhammad. Bersyukur. Dan tidur itu nikmat, menghilangkan segala sesuatu. Dan tidur itu sebetulnya mati. Jadi ada orang Jepang dulu, dia 20 tahun ingin tahu tentang definisi tidur. What is sleep? Gak ketemu. Baru ditemukan dalam surat Az-Zumar. Kalau salah 40. Az-Zumar. Definisi tidur. Allah mengatakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mencabut ruh, right? Ketika orang meninggal dan ketika orang tidur. Jadi kalau kita lagi tidur, dicabut nyawa kita, ruh itu keluar. Keluar. Makanya kita kadang-kadang lagi tidur, tiba-tiba kita lagi di Madura, lagi di Jakarta, lagi minum es cendol. Ya. Kadang-kadang kita lagi minum enak, dibangun sama sini. Oh, dibangunin lagi enak-enak. Tapi ruh ini mempunyai kecepatan yang luar biasa. Bayangkan kita, ruh kita lagi di Madura, begitu kita dibangun sama istri kita, langsung itu. Lebih cepat daripada light, nur. Right? Makanya kata laki-laki kalau tidur jangan dandan, jangan taruh kosmetik. Takut ruhnya kembali nanti siapa ini? Just joking. No. Jadi Allah, Tuhan kecil Allah yang maha hidup, yang mengawasi, mengayomi, tidak ngantuk dan tidak tidur. Kemudian orang bertanya, Allah itu punya apa sih? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard belong to him. Lahu artinya miliknya. What? Ma fis samat, whatever. Di langitnya. Jadi kita ini nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Punya apa kita? Makanya kalau kita kehilangan sesuatu bilang apa? Innalillah lahu. We belong to Allah. Ya. Jadi yang kedua artinya Al-Quddus artinya Allah yang tidak ngantuk dan tidak tidur dan juga tidak capek. Karena di dalam Book of Genesis Allah menciptakan langit bumi selama 6 hari. Hari ke-7 istirahat. Masa Allah istirahat? Pergi ke villa. Nah ini enggak. Makanya hanya Al-Quran yang betul-betul mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku-buku palsu Taurat itu Allah berantem katanya. Allah kalah dan itu tuh ada semua. Ya. Kemudian segala makhluk di langit dan di bumi pun memuji Allah dan mensucikannya. Tuhan. Jadi manusia yang kadang-kadang kurang aja. Kadang-kadang kita Allah is not fair. Allah di mana? Lihatlah. Qul id'ullah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Katakan Muhammad, panggillah Allah atau Ar-Rahman. Jadi ini karena Ar-Rahman ini nggak dikenal sama orang Quraisy. Kalau Allah dikenal. Right? Oleh karena itu kedudukan Ar-Rahman sama dengan Allah. Makanya nggak boleh orang ngasih nama hanya Ar-Rahman. Mestinya Abdul Rahman. Ya. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asmaul Husna. Beautiful name. Right? Wala tajhar bi salatik. Jadi kalau salat, wala tajhar, jangan terlalu keras. Itu sendirian. Right? Dulu ada orang bertanya, ya Rasulullah, Tuhan itu dekat atau jauh? Kalau dekat saya mau bisik saja. Kalau jauh saya mau menjerit. Maka dijawab ini. La tajhar bi salatik wa la tukhafit biha. Ayat, janganlah kamu mengeraskan suaramu karena dalam salatmu dan jangan pula merendahkannya. Jadi
in the middle. Memang enak. Kalau cerita juga orang pusing. Right? Demikian juga. Nah ini juga ingin saya ingatkan ya. Kalau salat dohor, asar, itu memang silent. Tapi kalau maghrib, isya itu mesti kedengaran. At least oleh kita. Jadi jangan sampai kita salat maghrib itu nggak mau ikuti sunnah. Baik, meskipun ibu-ibu ya, kalau salat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. At least kedengaran sama kita, karena sifatnya salat maghrib, isya, subuh itu jahron, kedengaran. Nah, kalau imam harus jelas, harus kedengaran oleh makmum. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW itu kalau salat witir itu senangnya baca apa? Sabbihisma al-kafirun. Kemudian qul ahad. Nah, itu kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu baca itu. Subhanal malikul kudus. Subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Kan kita kalau saya bisa salat wajib, astagfirullah. Kalau habis witir enggak? Subhanal malikil kudus 3 kali. Subhanal malikil kudus. Glory to Allah, the King, the Holy. Kadang-kadang juga baca itu dalam ruku dan sujud. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Jadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan sosial ekonomi sifat Al-Qudus. Yang pertama, kita mesti menjaga kesuciannya. Allah itu holy, suci. Dan juga ketika berbuat sesuatu, niat kita mesti suci. Ini yang paling sulit. Wasohihin niyata qabla amali. Ya, korek, periksa niat kamu sebelum mengerjakan sesuatu. Karena nanti nilai daripada, makanya nilai amal kita itu tergantung kepada niat. Mungkin ada 2 orang beramal yang sama, tapi dinilai Allah seperti langit dan bumi. Kita teruskan. Kita ini kan sekarang di bulan puasa ya. Bulan puasa ini kalau kita baca Quran, Alif Lam Mim, Alif 10, Lam 10, Mim 10. Tapi di bulan puasa berapa? 100. Tapi saya ingin supaya kita sekarang rubah niatnya. Niatnya bukan hanya mendapatkan pahala saja. Karena ini terbatas. Kita ingin macam-macam. Jadi kita membaca, ya Allah, aku berniat baca Quran ini. Pertama, memang mendapatkan hasanah yang banyak. Yang kedua, supaya saya termasuk daripada ahli Quran. Ahli Quran. Kata Nabi, ahli Quran itu ahli Allah. Ya Allah, dapatkan salah pahala ahli Quran. Supaya menjadi ahli Allah. Yang kedua, ya Allah, saya niatkan baca Quran ini agar supaya saya dapat syafaat nanti hari kiamat. Allah. Karena kata Nabi kan, nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang, dan berkata kepada Allah, ya Allah, ini orang sampai tidak tidur malaman, siangnya juga gitu, karena membaca bukumu ya Allah. Jangan disiksa ya Allah. Quran, ya, katanya dipimpin oleh dua surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran hari kiamat nanti. Tambah lagi juga. Jadi kita baca Quran, niatnya supaya dekat dengan Safaroh Al-Kiram, Baroh Al-Kiram, special angel. Karena kata Nabi, orang yang mahir baca Quran akan bersama malaikat itu. Mahir, spesial malaikat yang akan mendampingi kita. Pernah ada seorang sahabat namanya Usaid. Dia lagi baca Quran, tiba-tiba
Seperti ada apa ya, bintang-bintang berjatuhan, lampu-lampu yang indah, gemerlapan turun dari langit. Kemudian tiba-tiba kudanya ngamuk. Betul ada anaknya, takut anaknya keinjak, diambil, berhenti dia berbaca Quran. Tiba-tiba yang itu semua hilang, kudanya tenang. Pergi sama Rasulullah SAW, disampaikan, Gloria Hussein, kalau kamu teruskan baca tadi, kamu akan melihat keajaiban yang luar biasa. Tahu gak tadi itu apa? Malaikat pada turun. Malaikat pada turun. Jadi ketika kita baca Quran, kita didatangi oleh malaikat. Baik? Kan dalam hadisnya kan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada orang berkumpul di rumah Allah atau di mana saja. Baik? Illa nazalat Allah katakan rahmat wa haffat bihimul malaika. Dinaungi oleh malaikat. Dalam hadis yang lain, innalil malaikata sayyarah. Jadi ada malaikat yang tugasnya nyari. Jadi orang lagi ngaji seperti ini, ngaji ilmu, atau lagi baca Quran. Begitu dengar, ya, tahu gak kalau kita baca Quran di rumah? Itu di langit kelihatannya apa? Kayak macam bintang oleh para malaikat. Bisa ngasih signal. Ya. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya kan. Innamal amalu bin niat. Kemudian juga yang kedua, pesan sosial, menjaga kebersihan hati. Ini penting sekali. Nah, jadi hati ini memang dia semacam raja, seperti Imam Ghazali. Raja. Jadi yang keluar nanti di mulut kita, di tangan kita, semua itu asal perintah dari raja ini. Makanya orang yang hatinya bersih, itu keluarnya juga kata-katanya bersih. Yang hatinya kotor juga kotor keluar. Ya. Jadi oleh karena itu maka selalu kita, apalagi zaman sekarang ini, kita ini sudah mendekati the last day of Ramadan. Right? Karena kata Nabi kan, innalillahi nafahat. Allah itu ada nafahat. Nafahat artinya semacam angin. Tahu kan kipas angin? Misalkan muter kan. Begitu kita kena anginnya, itu namanya breeze. Itu namanya nafahat. Jadi Allah itu pada bulan puasa ini mengeluarkan nafahat itu. Fata'arradu. Kita harus berusaha untuk menjemputnya. Jadi begitu kipas angin mau dekat kita masang. Right? Tapi angin itu nggak akan kena kecuali kalau hati kita bersih. Kalau kotor nggak kerasa itu. Ya. Jadi kita mesti bersihkan dari penyakit hasud, dengki, bakhil. Ya. Karena nggak cocok. Allah itu holy. Allah itu suci, mesti klop dengan suci. Nah, agama lain salah paham. Karena Allah suci, ngirim anaknya katanya. Karena kita ini kotor. Ya. Kemudian mengembangkan kejernihan pola pikir. Hati-hati ya. Allah SWT memuji orang-orang yang banyak tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Namun demikian, apa yang kita konsum, yang kita baca, ceramah yang kita dengar, itu nanti ada pengaruh sama otak. Makanya kita mesti menjauhi secara ide-ide sesuatu yang akan memberi otak kita. Dan itu pengaruhnya besar. Maka dalam Quran kan, kalau kita mendengar ceramah-ceramah yang
malah membawa hati kita keras, mengolok-olok Al-Quran, hadis. Fala taqudu ma'hum, kata Nabi, kata Allah, don't sit with them. Jangan diundang ya. Kita kadang-kadang orang-orang yang sudah dia nganggapnya orang-orang liberal, orang cendekiawan muslim. Kita undang, kita ikuti YouTube-nya, kita dengarkan. Idan kata Allah, kamu seperti mereka. Nah, kenapa? Karena lama-lama itu akan pengaruh pada otak kita. Ya, sering kita mendengar, akhirnya kita mulai ragu. Ya, banyak orang begitu terpengaruh. Dan mereka memang sistematiknya ngomongnya itu kadang-kadang bisa meyakinkan. Ya. Kemudian saya teruskan, kalau kita lihat dialog Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu pintar sekali dialognya itu. Jadi dia pertama ada orang lagi nyembah bintang. Ibrahim dia bilang, "Are you crazy? Bintang dianggap Tuhan nggak?" "Siapa Tuhanmu?" "Bintang." Oh. Ibrahim pura-pura ikut. Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Right? Makanya orang kadang-kadang salah paham ketika baca Quran, ketika lihat bintang, qala hadza rabbi. Ketika lihat bintang, inilah Tuhanku. Maksudnya, inilah Tuhanku menurut anggapanmu, hai kaum, bukan Nabi Ibrahim. Ketika hilang, kata Ibrahim, wait a minute. Kalau kita perlu sekarang siang hari, mana? Terus kemudian kemudian ada orang lagi nyembah apa? Nyembah bulan. Demikian juga pura-pura. Oh, ini Tuhanmu, gitu ya. Mereka hilang. Ketika hilang, sama naik. Makanya Nabi Ibrahim akhirnya inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ardh. Makanya itu jadi bacaan kita kalau dua istiftah. Wajjahtu wajhi, kita menghadapkan mukaku pada yang menciptakan semua ini, bintang, langit dan sebagainya. Ya. Kemudian Al-Qudus sumber landasan sikap dan mental. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah dan kantor. Seperti menyapu dan mengepel lantai dan sebagainya. Jadi, makanya, Allah itu suci, bukan hanya rohani saja. Juga Allah senang ketika rumah itu rapi, kantor rapi, semua pada tempatnya. Nah, ini ajaran Islam. Dan sahabat itu paham dulu. Makanya zaman Rasulullah dulu, kalau orang ke Madinah ingin tahu mana rumah orang-orang Muslim sama orang-orang non-Muslim, lihat saja halamannya dan belakangnya. Kalau rapi teratur, itu berarti rumah Muslim. Kenapa? Al-Qudus. Ya, sekarang sebaliknya kadang-kadang kita lihat perkampungan Muslim, ya Allah. Nah, tapi ada, alhamdulillah juga. Saya pergi ke Dallas sebagainya, di mana Muslim semua, masya Allah rapi. Nah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita ini khalifah Allah SWT. Tugas khalifah itu ya menjaga amanat ya Allah SWT. Jadi ketika kita menaruh sampah di tempatnya, kemudian kita melihat sesuatu yang nggak bersih, kita melihat misalnya di jalan ada daun pisang, cangkang pisang. Kalau kita lewat saja, atau kita kelihatannya udaranya nggak nyaman, sebagai kita diam saja, right? Itu kita tidak mengenal nama Allah Al-Qudus. Mental kita, sikap kita itu tidak sesuai. Ya. Of course itu outside juga. Yang ketiga, menjaga kebersihan jiwa, kebersihan raga. Jadi seorang muslim itu harus makanya alhamdulillah kalau kita wudhu sehari 5 kali at least. Right? Gosok gigi. Right?
Dan bulan puasa juga kita jangan lupa gosok gigi ya. Ada orang ASEAN batal aja, dapat batal. Enggak. Nabi itu pakai siwak 5 kali. Tiap salat. Right? Dua, ada orang yang salah paham. Kan katanya baunya orang puasa kayak baunya misik. Right? Misik itu nanti di surga. Jangan sampai dah misik. Nanti bau harum di surga. Kalau di sini kalau lagi kosong, tetap aja bau kayak gitu. Ya. Ya. Ada juga kadang ada orang Amerika ke Afrika di negara Islam. Itu banyak orang berudah di mobil tuh, berudahnya bulan puasanya. Rupanya ada pemahaman di sana kalau kita meneludah batal puasanya. Ya batal kita. Lain, kecuali kumpulkan dulu ya, kumpulkan banyak baru. Tapi kan juga wudhu, kekemur kita. Nanti kalau ada yang masuk nggak apa-apa, itu rezeki. Tapi jangan sama, mudah-mudahan cenanya. Nanti keminum, nah itu boleh. Nah, ya. Ada bahasa Inggris saja. Beauty come from beauty, and perfection come from perfection. Makanya Allah SWT mengatakan, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah is beautiful. He only accept is what is beautiful. Ya. Katanya jiwa yang bersih bisa tercermin dari pola hidup yang menjaga kebersihan. Jadi pengaruh itu. Nah, kebersihan jasmani dan rohani itu ini pengaruh yang besar. Yang terakhir, ingat ya, tujuan kita mempelajari Asmaul Husna di samping mengenal Allah juga supaya kita bisa meneladani. Ini perintah Nabi kan, takhallaqu bi khuluqillah. Imitate, ikuti akhlak Allah. Right? Jadi kalau akhlak itu Allah pengasih, kita juga mesti pengasih. Yang pertama, kita harus mensifati Allah dengan semua sifat yang sempurna dan mensucikannya dari semua kekurangan. Nah, ya. Jadi Allah itu sempurna dengan sifatnya. Misalnya Allah Al-Alim, berarti Allah tidak bodoh. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Mengetahui. Nah, karena dalam agama-agama lain itu katanya Allah only know the general. Allah hanya tahu yang secara umum, yang detailnya nggak tahu. Allah itu karim, dermawan, berarti Allah tidak bukhul. Nah, karena kadang-kadang ada kadang-kadang ucapan manusia ini, Allah itu adil, berarti Allah tidak adil. Ya. Nah, tapi Allah itu subhanallah, maha sabar ya. Kadang-kadang Allah ini nggak adil. Kalau kita jadi Allah gimana? Habis. Nah, pernah Nabi Musa alaihissalam itu bilang sama Allah, ya Allah, saya ingin orang stop ngomongin saya gitu. Karena Nabi Isa ini kalau mandi itu misahkan diri. Kan orang Bani Israel kalau mandi itu telanjang gitu. Bebas aja. Pada lihat. Misalkan malu. Akhirnya diisukan bahwa Musa itu punya, maaf ya, brut atau bro gitu. Besar itunya loh. Jadi kata Allah, ya Musa, jangan ente kamu, saya aja diomongin. Jadi kalau orang ingin supaya nggak diomongin, jangan jadi orang. Allah diomongin, Nabi diomongin. Nah kita ini siapa? Ya. Jadi kita harus mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Jadi maknanya misalnya Allah, jadi sifat-sifat yang ada pada manusia seperti makan, minum, tidur, mati, kawin, sakit,
tambah tua, itu mesti dibersihkan. Jangan sampai terbenar dalam diri kita. Right? Bahwa Allah itu sempurna dan tidak ada kekurangan macam-macam. Nah, karena manusia itu kadang-kadang punya sifat yang baik, tapi lama-lama luntur. Ya Allah, dulu waktu kawin ya, tahun-tahun pertama sabar suami saya ini. Lalu sebaliknya, istri saya itu Masya Allah. Sekarang, dikit aja marah. Manusia. Nah, jadi jangan sampai bisa, Allah tuh dulu maha mengetahui, mungkin sekarang sudah, nggak mungkin. Nggak boleh ada, nggak boleh terbenak dalam diri kita. Ya. Kemudian, yang kedua, membersihkan jiwa, baik dohir maupun batin. Untuk siapa? Untuk yang maharaja dan maha suci. Baik. Dan ini penting. Dan ini kunci kita ke surga nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang tidak akan bisa ketemu dengan Allah kecuali orang yang hatinya salim, yang bersih. Hidupnya saja, Allah nggak akan nerima salat kita kecuali apa? Kita wudhu dulu. Wudhu itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mau beribadah jadi wajib. Kalau kita punya hadas besar nanti mandi. Jasmani kita. Baik. Demikian juga. Orang tidak akan bisa masuk ke surga kalau dia belum bersuci dulu. Makanya innallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang tobat. Tobat artinya apa? Jiwa. Bersihkan jiwa. Jadi first step kalau kita ingin bersih, tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang bersuci dirinya, dohir. Nah, kalau orang belum bersih, nanti maaf, dia nggak bisa langsung ke surga. Maka disebut Jahannam. Jahannam itu sebetulnya neraka untuk orang-orang muslim yang nggak suci ketika meninggal. Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Sari'u, cepat, jangan ditunggu-tunggu. Untuk apa? Magfirah. Jadi sebelum Allah mengatakan surga, magfirah, ampunan. Karena tanpa ampunan Allah, nggak mungkin ke surga. Yang untungnya Allah itu maha pengasih penyayang. At-Tawwab. Jadi dosa bagaimanapun besarnya, kalau kita tobat, balas. Coba bayangkan, orang yang membunuh 100 orang, ya gak? 100. Menurut datang malaikat dari neraka, mengambil dia. Karena menurut dia apa? Dia membunuh 100 manusia. Ini neraka. Dijawab oleh malaikat surga. No. There's one word. At-Taubah. Tobat. Menghapuskan semua itu. Makanya kita harus banyak tobat. Rabbana zalamna anfusana. Kecuali terutama sekarang bulan puasa ini. Tobat. Baik. Jadi oleh karena itu maka jangan sampai kita. Memang betul, alhamdulillah, semua orang nanti akan ke surga. Tapi kita tidak mau meskipun 1 second ke neraka dulu. Oleh karena kita mesti bersihkan dohir dan batin. Makanya nanti ketika orang dari neraka itu ke surga, itu pertama ada tanda sini. Jahannamin. Oh, you were there. Ya Allah, proteksi kita. Ya. Karena Jahannam ini pernah Nabi lagi duduk nih sama sahabatnya, dengar suara, dong. Sahabat Nabi, Rasulullah, itu suara apa? Itu suara batu dilemparkan oleh malaikat 70 tahun yang lalu ke neraka baru sampai. Baru sampai itu. Ya. Siksaan yang paling ringan di neraka itu apa? Allah akan kasihkan nanti kepada
paman Nabi. Disuruh pakai sepatu dibuat dari besi yang panas. Ketika dipakai, otaknya mendidih. Hollow, forever. Kita kalau lagi makan sate, kemudian ada api keinjek, just 1 second. Lagi. Ya. Jadi, untuk kita selamat langsung ke surga, kita mesti meneladani nama Allah Al-Qudus dengan bersihkan jiwa kita, lahir dan batin. Right? Kemudian yang ketiga, ya, Allah tidak menginginkan yang datang menghadapnya. Allah tidak menginginkan yang datang menghadap Allah maksudnya, kecuali yang suci bersih. Ya. Seseorang tidak akan merasakan kemanisan ibadah dan merasakan nikmatnya khusyuk kecuali dengan hati yang bersih. Bahasa Arabnya sahah, hadrat, di hadapan Allah. Jadi ketika kita menghadap Allah, itu Allah sudah melihat kita. Bagaimana keadaan kita. Baik. Banyak ada orang, Ustadz, saya ini kalau bangun malam itu sulit, Ustadz. Apa kata Ustadz? Dia bilang, yang buat beratmu adalah dosa-dosamu. Dosa-dosamu. Dan kamu kurang berjuang. Ya, karena orang-orang yang bersih hatinya itu kalau malam gembira. Baik. Karena dia akan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu memang nggak mudah. Di samping kita bersih, mesti asli. Ada seorang ulama dulu, seorang syekh, dia bilang, saya berjuang 2 tahun untuk bangun malam, tapi saya enjoy 20 tahun. 2 tahun berjuangnya, dan itu digantung ini. Demikian juga, bukan hanya Allah nggak akan nerima, juga kita tidak akan merasakan manisnya ibadah. Coba kita mau salat, hatinya dendam, benci sama manusia. Tadi baca WhatsApp panas, Allahu Akbar, salat tarawih, imam panjang crazy, nggak betah, panjang dikit nggak betah. Ya, dulu ada orang, dia rupanya kerjanya real estate, busy dia. Jadi tapi alhamdulillah rajin ke masjid dia. Jadi kalau imam panjang dikit, protes dia. Dalam hatinya. Ya, akhirnya pikir dia, ya Allah, itu imam tadi hanya 10 menit. Saya salat 5 menit, ini 10 menit. Saya kalau ketemu dengan orang penting, dikasih waktu 10 menit, kita menyesal. Oh man, saya ketemu tadi gubernur, tapi saya dikasih waktu sedikit. Ya Allah. Dengan Allah, of course betul ya, imam nggak boleh panjang-panjang, tapi akhirnya dia bilang, saya coba sekarang. Jadi latihan dia. Jadi kalau salat, itu diperpanjang sendirian. Rukunya misalnya bukan subhanallah 3 kali, bukan. Sampai, jadi saya sarankan jangan dihitung. Coba sekali-kali. Karena kita kadang-kadang, kita ini beribadah pakai target. Kita habis salat baca apa? Subhanallah, subhanallah, berapa kali? 33. Ingatnya apa? 33. Jadi, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum, salam. Man, you messed up. Tarawih juga sama. Dulu zaman orang gitu. Saya masih kecil tuh. Udah berapa? 10. 10 more. Target. Jangan target. Sujud jangan target. Subhanallah, sampai kita kerasa. Karena mungkin bagi sahabat 3 kali udah kerasa. Kita mungkin sampai 10 kali baru kerasa nanti. Kalau nggak percaya, coba. Nah, ya. Jadi kita tidak bisa menghadap kepada Allah SWT kecuali dalam keadaan suci. Nah, diri kita dan juga hati kita. Terakhir, membanyakan tasbih. Jadi di antara
cara kita mengenal dia Allah Subhanahu Wa Taala, memanjatkan baca Subhanallah, 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 bihamdih, Subhanallah, bihamdih. Dan Allah senang orang yang baca tasbih. Karena tasbih ini klop dengan kudus. Apa artinya tasbih? Tasbih artinya kita mendeklir, menyatakan bahwa Allah itu sempurna. Ya? Jadi ketika Subhanallah, yes, Allah is perfect. Right? Perfect dalam segalanya. Dalam sifatnya. Dan juga dalam keputusannya. Right? Jadi oleh karena itu kalau kita ngerutuk terus, ngomel terus, berarti kita nggak mengenal arti Subhanallah. Karena kita kena PHK, oh, Allah nggak adil. Saya kan rajin salat dan puasa. Kok saya yang PHK si Anu enggak? Allah tahu what is good for us. Makanya kata Nabi kan, kalimatan khafifatan. Ada dua kata-kata yang ringan diucapkan oleh lidah. Baik, thaqilatan fil mizan, tapi dalam timbangan Allah berat sekali. Dalam ayat yang lain ketika Allah cerita Nabi Yunus, walaula angkana minal musabbihin, kalau Nabi Yunus bukan orang yang sering bertasbih, dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Allah. Apa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Tasbih. Ya. Jadi itulah tentang nama Allah Al-Quddus, yang Maha Suci, yang Maha Bersih. Dan kita harus meneladani nama Allah itu. Yang pertama, kita mesti melepaskan dari benak kita, dalam hati kita, segala sifat yang tidak cocok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita harus selalu membersihkan jiwa kita supaya klop dengan Al-Quddus ini. Kecuali terutama ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara yang membuat kita khusyuk nanti, ketika kita bersalat, kita hadirkan. Kayaknya akan ketemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Allah, kalau kita bisa, coba aja. Kadang-kadang orang karena lagi salat misalnya, waladhdallin amin, mertua datang. Biasa baca inna atau inna. Right? Karena mertua datang, alif lam mim, mertua. Right? Maka kita mesti jadi ketika musalah itu ada suatu persiapan. Jangan hanya Allah Akbar. Sekarang saya lagi berdiri depan. Kita kalau sekarang lagi diundang oleh gubernur, gubernur lagi ngomong sama kita. Apakah ya, sampai kita main HP? Nggak mungkin. Right? Nah, yang terakhir, banyakkan baca tasbih. Subhanallah, bihamdih, subhanallah. Ya. Jadi itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ini yang tergabung sekitar 100 Ustaz. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Kalau sama pasangannya berarti 200. Insya Allah sama anak-anaknya bisa lebih, dan juga di-sharekan dari radio, juga melalui YouTube, Facebook. Masya Allah, ini menjadi amal jariah dari antum Ustaz. Tentu ini kami ucapkan terima kasih sekali kepada Ustaz Joban, kemudian kepada INSA, terutama INSA Learning and Development Center. Ini kerja-kerja dakwah antum luar biasa semua. Dan tentu kepada sahabat-sahabat INSA ya. Tanpa sahabat-sahabat INSA tentu ini tidak akan berarti apa-apa. Jadi kita coba membudayakan bahwa ini semua dari kita untuk kita. Insyaallah INSA hanya sebagai mediator untuk terus melanjutkan kegiatan-kegiatan dakwah kita. Untuk memperluas kajian kita, insyaallah kita akan buka tanya jawab nih Ustaz. Dan Ustaz sudah menjelaskan Al-Quddus itu suci ya, dan kita untuk mencapai itu dikasih trik-trik update-nya sama Ustaz tadi. Pertama, niat membersihkan yang zahir dan batin, kemudian berusaha untuk khusyuk dalam ibadah,
Dan yang terakhir tadi Ustaz menyebutkan untuk sering-sering bertasbih. Ini ada penanya-penanya. Pertama dari raise hand, insya Allah dari Aguna Rida. Oke. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya, Arida. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, apa kabar Rida? Ustaz mau tanya tentang subhanallah, kalau ada Rasulullah zikir itu kan subuhun kudusun robbul malaikati waruh. Itu bagaimana cara kita bisa menjadi khusyuk, kita gimana hati kita memahaminya? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu, makanya di antara surat yang Nabi senangi, dibaca ketika witir, ketika salat Id, itu surat apa? Sabbihisma. Lain, jadi dimulai apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Namun kadang-kadang kita baca itu hanya di lidah saja. Makanya Nabi ketika habis salat witir, subuhun kudus, artinya dia semalah menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT. Allah yang subuh, kudus, yang maha suci, maha bersih. Right? Rabbul malaikati waruh, the Lord of angel and the spirit. Right? Nah, ketika mengatakan itu dibayangkan tentang kebesaran keindahan Allah SWT itu. Karena jiwa itu selalu terpaut dengan sesuatu yang indah. Dan yang indah itu biasanya apa? Sesuatu yang bersih dan suci. Nah, ini memang tidak mudah. Tidak mudah. Oleh karena itu harus mulai dengan latihan. Jangan beribadah dengan lidah. Zikir aja. Maaf ya, dulu saya punya ada orang Indonesia, orang Amerika putih dia. Waktu saya di Olympia, dia tiap minggu itu hadir pengajian tafsir saya. Ya, saya sering ceritakan ini, maaf kalau diulang lagi. Jadi dia bilang saya mau cari istri kan. Yang boleh saya carikan. Tapi saya ingin orang Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin senang masakan Indonesia. Karena kalau datang kadang-kadang istri saya masak. Makanya saya kontak istri saya kontakkan dengan temannya di Bandung dulu. Akhirnya mereka cocok, mereka terbang ke Indonesia, tinggal di rumah mertua saya. Seminggu sebelum kawin. Nah, di belakangnya ada musola mertua saya itu. Jadi orang Amerika ini, kalau habis maghrib isya nggak boleh diganggu. Senangnya dikit dia. La ilaha illallah. Khusyuk. Jadi mertua saya kadang-kadang pernah nanya, kok ente ini kok bisa khusyuk dikir ini? Kita ini kadang-kadang kalau lagi dikir ingat utang, ingat macam-macam. Dia bilang, saya dulu tuh happy sekali. Saya suka fly dulu. Minum ganja. Sekarang saya fly juga. Dengan apa? Dengan zikir. Subhanallah. Karena zikir dia bukan dengan lidah. Allah yang janji. Ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati tambah tenang. Makanya kalau orang bacakan subuh kudus dengan hati habis witir itu akan terasa. Ya. Jadi sekali lagi, jadi Allah menginginkan ketika kita beribadah, ibadah lidah dan hati. Nah, makanya, dan itu juga harus dilatih sih. Meskipun berkelampartannya pura-pura. Imam Ahmad pernah ketemu dengan Nabi dalam mimpi. Wah, ada Nabi. Ya Rasulullah, boleh saya baca Quran? Silakan. Baca, bagus bacaannya. Kata Nabi, itu bacaanmu, tapi mana tangisanmu? Kenapa nggak nangis? Kata Nabi, ya Ahmad, fa in lam tabki fatabakau. Kalau kamu menangis, pura-pura nangis dulu. Jadi kadang-kadang bisa kita. Kalau kita kan astagfirullah. Pertama kita
dibuat-buat gitu, tapi nanti akan itu. Ya, ada orang berpengalaman di Arafat begitu. Lihat orang menangis, dia sedih nggak bisa nangis. Akhirnya dia gitu, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Akhirnya nangis benar. Ini ada hasil kan? Tabki nangis, tabakau pura-pura nangis. Nanti dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada penanya ini dari chat Ustaz. Mbak Eni, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada pertanyaan, bagi wanita yang lagi berhalangan, ibadah apakah yang akan diterima? Sebab Allah hanya menerima orang yang suci seperti kata Ustaz tadi. Mohon maaf, apakah selain zikir bisa baca Al-Quran saat berhalangan? Ustaz. Ya. Jadi jangan takut ya, karena Allah itu Maha Adil. Jadi ibu-ibu yang sedang nggak salat itu pun tetap pahalanya. Ya kan kalau kita kesian kan, malam terakhir, 10 hari terakhir dia pasti. Itu Allah SWT. Dan itu sama. Dan itu nggak suci bukan perbuatan kita. Itu suatu nature. Dan Allah tidak care tentang itu. Nah, pada saat Lailatul Qadar juga si ibu bisa baca Quran. Baik, tapi usahakan Quran yang ada translation. Jadi boleh kan? Ya. Jadi bagi orang ibu yang ngajar dan sebagainya itu boleh. Ya, karena pada ulama mengatakan yang tidak boleh disentuh itu adalah Quran yang hanya Arab suci, mushaf namanya. Ya. Tapi kalau terjemahkan kita kan kadang-kadang kasih Quran kepada orang non Muslim kan. Nah, Nabi kadang-kadang kalau ngirim surat itu ada Qurannya tapi ada kata-kata Nabi di situ. Jadi boleh. Jadi baca Quran boleh, baca zikir, baca sholawat, ayat tafakur, apa saja. Akan dapat pahala yang sama insya Allah. Masya Allah. Semoga terjawab ya Mbak ini ya. Kemudian berikutnya Ustaz dari Irfan Residi. Kalau kita berjalan di jalanan menurun, kita diajarkan untuk membaca tasbih. Apa hikmah atau fadilahnya Ustaz? Apa? Ulangi. Kalau kita berjalan di jalanan menurun, kita diajarkan jalan menurun betul. Terus kita diajarkan untuk membaca tasbih. Apakah ada hikmah dan fadilahnya? Jadi memang ada beberapa bacaan yang diajarkan Nabi. Kan ada doa itu, ada doa kalau kita ke hutan, ada itu. Doa kalau kita ke mall ada. Demikian juga doa ketika kita turun baca subhanallah, karena kadang-kadang apalagi jalan itu turun, kadang-kadang kita jatuh tersungkur, tapi kita menyatakan ini jalan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan. Jadi dengan kita mengatakan subhanallah, subhanallah, nah jadi apapun yang Allah ciptakan naik turun ada perfect. Mudah-mudahan dengan itu kita akan terjaga, ya. Saya tidak tahu apa itunya ya, exactly-nya. Nah, tapi dari segi bacaan, karena subhanallah itu sebetulnya bukannya turun saja. Kita kadang-kadang kita mendengar masuk ke hutan, mendengar petir dan sebagainya, itu selalu dikatakan subhanallah. Artinya apa yang Allah ciptakan itu sempurna. Turun, ya. Demikian juga subhanallah di kata-kata sabaha. Sabaha artinya berenang. Kalau kita berenang, tambah jauh tambah apa? Tambah jauh daripada pantai. Makanya subhanallah itu artinya jauh. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari malapetaka. Nah, saya kira itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya jawabannya ya. Dan ini Ustaz, pertanyaan lagi, apakah penamaan Al-Quds di Palestina itu diambil dari Asmaul Husna Al-Quddus ini Ustaz? Iya, ada Al-Quddus, ada Al-Quds. Jadi kalau kata-kata Al-Qudsu itu kata umum, kata artinya suci.
Jadi bahasa Arab ini misalnya nama Allah itu misalnya Ar-Rahman, kalau kata Rohima. Kata-kata Rohimanya itu memang orang Arab juga tahu artinya balas kasihan dan sebagainya. Right? Seperti Akbar, kata-kata kaburo artinya besar. Nah, jadi disebut Al-Quds itu karena itu semua agama menganggap tempat suci bagi mereka. Maka disebutnya bukan Kudus ya, Al-Qudsi, Al-Quds. Nah, alif, lam, sukun, alif, sukun, Quds, Al-Quds. Jadi misalnya orang kadang-kadang disebut ada orang, oh ini, jadi kita menisbahkan suatu Al-Quds itu boleh. Tapi yang tidak boleh Al-Quddus, Al-Quddus. Nah, pertanyaan tadi kenapa disebut? Karena itulah satu-satunya tempat suci yang dianggap oleh semua agama. Agama Muslim, Kristen, Jews, itu menganggap itu tempat suci. Kalau Mekah enggak, yang Mekah disebut haram. Dan itu, haram itu artinya juga suci, bersih, holy, tapi itu dinyatakan sama Allah. Ayat, makanya Nabi mengatakan kan, Inna Ibrahima harrama Makkah. Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tempat suci. Wa inni haramtul Madinah. Dan aku sekarang menjadikan Madinah sebagai tempat suci. Makanya ada 3 holy place kan, Makkah, Madinah, dan Al-Qudus, Yerusalem, haram. Right? Tapi kadang-kadang orang Indonesia kapal apam kalau naik haji, musim haji itu, orang tuh jarang bilang kalau naik taksi pergi ke orang Arab, pergi ke Mekah atau ke Ka'bah. Dia bilang haram, haram, haram. Jadi orang Indonesia lagi nunggu taksi, ada supir tuh, haram, haram, haram. No, halal. Padahal maksudnya pergi ke haram. Masjid Haram. Nah, ada 2 ya, ada haram, ada haram. Nah itu yang, kalau yang haram itu artinya haram, pakai alif, haram. Nah, ini haram, ini halal. Gitu. Tapi yang di sana cuma haram. Makanya orang Arab juga perempuan dipanggilnya harim atau hurma. Nah itu orang Arab harim, karena artinya haram bagi semua orang, kecuali saya, sebagai suami. Ya. Ini perlu saya teruskan, ada cerita aneh itu namanya. Itu kenapa orang Indonesia manggil apa namanya tamar korma, korma ya, kan aneh itu. Katanya dulu jamaah haji datang ke Jeddah, kan dulu naik kapal itu. Dilihat ada perempuan kan pakai niqab biasanya sana. Dia lagi makan korma, korma. Nah orang Indonesia tanya, itu apa? Maksudnya yang dimakan itu? Ya, tapi orang Arab, mas orang nggak tahu korma. Mungkin yang ditanya, itu perempuan yang ditutup itu apa? Ada horma, 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 artinya istri. Tapi karena orang Jawa nggak bisa bilang ha, jadi korma. Jadi pulang bahwa ini korma, ya. Masya Allah. Kayak sama juga itu sama. Coba sekarang bahasa Inggrisnya apa? Onta, camel kan? Camel, ya. Bahasa Arabnya jamal. Kan dekat. Kenapa kita kok jadi onta? Jadi katanya orang lagi di Arafat, mau naik onta, orang Badui Arab onta. Nah orang Indonesia tahun 30-an, pertama kali lihat onta. Tanya bahasa sama orang Arab itu, mahada, apa ini? Nah orang Arab, masa orang nggak tahu onta? Pasti tahu onta. Mungkin ini ingin tahu ini onta betina, right? Atau jantan. Bilang, oh, ada unta. Artinya ini betina. Nah, orang Jawa bilang, oh, pulang, oh, ini onta. Ya. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Rice Hand. Silakan.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari ini Abu Azam, Seattle. Abu Azam, Masya Allah. Gantiin sama saudara dulu nih, saudara kita yang jauh. Saudara. Gantian ya. Ya, mau nanya Ustaz, Al-Qudus tadi kan diterangkan suci ya Ustaz ya. Bagi Allah satu suci. Nah, bagaimana kita menyikapi atau kenapa orang misalnya yang baru ya ini betul lagi ngetren sekarang, bukan ngetren sih, lagi rame gitu di Facebook, ada seorang yang mengganti gitu ya, mengganti ya dengan maaf dengan kata binatang itu apa anjing, terus dia bilang inilah Allah gitu. Nah, kenapa orang bisa seperti itu dan bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu, Ustaz? Ya, yang pertama ya suatu kata-kata itu ya akan berubah artinya sesuai dengan keadaan. Jadi misalnya kata-kata diamankan kan, itu kan bagus sebenarnya, diamankan. Tapi ketika zaman PKI itu diamankan berarti apa? Ini orang tertuduh, maka jangan diucapkan. Makanya dalam Quran orang-orang munafik ketika dia menghasut orang-orang Hajar Ansor, qul ya ahla Yasrib, hei penghuni Yasrib, artinya Madinah kan, tapi sudah ganti dengan Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya dia untuk membangkitkan tentang tribalism, gitu kan. Nah, demikian juga kata-kata anjing bagi umat Islam di Indonesia itu suatu kata-kata yang dianggap kotor, tidak menghargai. Jadi meskipun anjing itu ya dari segi nature binatang, kita mesti menghargai. Tapi karena anjing itu binatang yang najis, jadi tidak boleh kita memberikan label kepada sesuatu yang saya dengar juga, apalagi itu label untuk buka puasa ya. Nah, itu berarti kata-kata itu merupakan suatu penghinaan. Katanya anjing itu memang binatang setia, betul. Tapi mau istri kita bilang, honey, kita bilang anjing, I love you. Karena istilah kita, mungkin di Amerika istilah dog, itu bukan sesuatu yang suatu penghinaan. It's okay misalnya. Makanya dulu saya bingung dia kasih hot dog, maka dimakan hot dog kan. Ya, the word dog is not really. But di satu tempat, itu kata-kata itu kita mesti hati-hati. Maka Nabi mengajarkan kita harus tahu culture. Kita menghargai culture. Orang Indonesia, itu kalau orang megang kepala, itu nggak menghargai dia. Menghina. Tapi orang Arab biasa. Ahlan. Bukan gitu. Tapi coba pegang pantatnya orang Arab. Dibunuh kita. Marah gitu. Kan itu. Nah kita mesti tahu sensitif itu. Makanya kita tidak boleh juga menghina agama lain. Dalam Quran kan, wala tasubullah, jangan mencaci, menjelekkan Allah. Bagaimana? Dengan menjelekkan Allah mereka. Dalam hadis juga kata Nabi, jangan kamu menurunkan derajat orang tuamu. Dengan apa? Dengan menurunkan derajat orang tua orang lain. Dia akan nanti orang tua kita. Dalam Islam tidak boleh. Dan itu perbuatan seperti itu mesti ada, kita harus punya izzah, punya ghirah. Jadi ketika kita dihinakan itu nggak boleh kita diam. Kita mesti protes, mesti. Karena kalau diam berarti harga kita nggak ada. Ya. Ini pertanyaan satu, Ustaz, makin rame nih. Pertanyaan di luar konteks ini. Assalamualaikum. Apakah seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim tapi berniat untuk naik haji, Ustaz? Suaminya bukan muslim? Suaminya bukan muslim. Ya, kalau suami bukan muslim ya dari segi pernikahannya nggak sah ya. Semua itu kan ada aturan.
Kita main bola, main basket. Ya, main bola bisa nggak kita? Bolanya dipegang, masukkan gol, nggak bisa. Itu main bola. Apalagi ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Yang kedua, yang naik haji siapa ini? Dua-duanya atau istri aja? Dua-duanya nih, Ustaz. Kedua-duanya ya. Saya kira juga nanti itu si suaminya mesti ada bukti bahwa dia masuk Islam. Karena dalam surat Taubah, maka surat Taubah itu kan nggak ada Bismillah. Itu declaration dari Allah sejak hari itu tanah ini adalah suci. Nggak boleh ada yang masuk kecuali orang yang. Makanya ketika James Bagot menentang Ahmad Didat, next time kita debat di Mekah. Ahmad Didat, yes, but we have to have a passport. What passport? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu paspornya. Ya. Baik, Allah. Ini banyak nih pertanyaan. Kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Untuk Al-Qudus ini, selain minta kesucian hati atau Tazkiyatun Nas, apakah ada hal yang bisa kita minta ke Allah dengan nama Al-Qudus ini, Ustaz? Ya, jadi kalau hati kita ini merasa kotor, banyak dengki, ya kita lihat. Ya Qudus, Tohirni, ya Qudus, ya Allah yang Maha Suci, bersihkan aku. Right? Jadi sesuai dengan permintaan kita. Atau juga Al-Qudus ini bisa digunakan dalam kita minta kepada Allah SWT karena banyaknya polusi yang kita hadapi. Baik polusi pemikiran, maupun polusi penyakit dan sebagainya. Ya, kita manggil nama Allah. Tapi pada intinya untuk mensucikan jiwa. Bisa gitu. Makanya kita bagus kalau baca bisa ya Rahmanu ya Allah, ya Qudusu ya Allah, tahhir qulubana, sucikan hati kami. Ya. Ini ada 3 lagi, insyaallah ini ya, Bapak Ibu-ibu. Ibu saya kalau lagi sholat juga suka nggak fokus karena pikirannya ke masalah lain seperti khawatir kalau kompor belum dimatiin. Apakah sholatnya batal, Ustaz? Sholatnya nggak batal, tapi nilainya kurang ya. Makanya kan di antara syarat-syarat supaya khusyuk, jangan salat ketika ada sesuatu yang belum selesai. Ya kalau masak, misalnya dulu, atau matikan dulu. Jangan kita lagi salat, ya Allah tutungnya video misalnya, nggak khusyuk. Makanya kata Nabi, meskipun sudah qomat, kalau kita lapar, ada makan dulu. Karena nggak mungkin khusyuk itu. Allahu Akbar ya Allah. Imam panjang. Wah, makanan habis nanti kan itu. Jadi harus di segala. Sama juga kalau kita mau salatnya, mau niat salat, dengar ting ting ting. Kita buka boleh. Karena belum kita Allahu Akbar. Jangan siapa Allahu Akbar. Nah, siapa itu ya? Oh, maybe my boss. Kita dikorek sama itu. Ya. Jadi salatnya nggak batal, tapi nilai salatnya itu nggak bagus ya, kurang. Alhamdulillah. Ini lagi. Assalamualaikum. Jika di akhirat kita harus semua suci untuk masuk surga, bagaimana kalau sekarang kita ingin meminta maaf kepada seseorang, cuman beliau sudah meninggal? Bagaimana cara meminta maafnya untuk orang yang telah meninggal, Pak Ustaz? Ini dari Dina, California. Fadhol, Ustaz. Bagus. 2 caranya, kita sering-sering mendoakan dia. Sering mendoakan, ya Allah ampuni dia, gitu kan. Itu mereka. Yang kedua, banyakkan amal yang baik. Sehingga nanti ketika dituntut sama dia, kan nanti kan kita mungkin kalau kesalahan kita kan diambil, kita stoknya masih banyak. Jangan sampai nanti amal kita diambil sama dia, pas-pasan. Nah, jadi pertama dengan doakan dia. Ya. Ada sebuah hadis di hari kiamat nanti ada orang begitu. Ya bawa seorang. Ya Allah, ini orang berbuat zalim sama saya. Pokoknya semua kesalahannya disebut-sebutkan.
kalau lihat, saya nuntut sekarang. Gitu kan. Kemudian kata Allah, coba lihat ke langit. Lihat ke langit. Ada istana yang indah sekali. Ya Allah, itu untuk siapa? Untuk para nabi. Kalau untuk siapa yang bisa membelinya. Nah, bagaimana caranya? Dengan memaafkan temanmu itu. Ya Allah, saya maafkan. Maka Nabi terus menangis. Nah, ini orang untung kan. Kata Nabi, makanya kalau kamu ada masalah, selesaikan di dunia ini. Baik, sebelum nanti orang menuntut kamu di sana. Ya, ini untung oleh Allah dilihatkan. Dan ini juga menunjukkan besarnya pahala memaafkan. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan. Jadi ada pahala yang langsung oleh Allah ditanggung. Itu pahala orang memaafkan, orang yang sabar. Ya. Jadi sering mendoakan dia. Sama juga kalau kita mau tobat dari ngomongin orang itu misalnya. Nah, kita sekarang sebaliknya, puji dia di depan orang lain. Ya. Masya Allah, ini bulan Ramadan kita insya Allah lebih sabar. Masya Allah. Ini dari Cibubur nih, jawab betul ini pertanyaan ini. Masya Allah. Hanya Allah yang maha suci, tidak ada manusia yang suci. Ustadz, bagaimana mensucikan diri dari perbuatan dosa yang kita perbuat di masa lalu yang selalu terngiang di kepala kita? Apakah ini ada peran dari syaitan sehingga kita sering terbayang dosa dan kesalahan masa lalu meskipun sudah berusaha tobat? Ini dari Rezal Ustadz dari Rasil di Bogor. Ingat dosa itu bagus ya. Ingat dosa itu bagus. Dan takutnya diterima itu bagus. Supaya kita selalu dekat sama Allah. Katanya Nabi Ibrahim itu kadang-kadang sering menangis. Jadi dia punya dosa, bagi kita bukan dosa. Nah, ketika dia masuk ke Mesir ditanya, ini siapa? Dia bilang, hadi ukhti. Ini adalah adikku. Adik dalam bahasa agama kan. Padahal itu istrinya kan. Nah, itu boleh. Karena waktu itu raja kalau itu istrinya akan dibunuh biasanya. Right? Itu saja sering nangis. Right? Tapi jangan sampai membuat kita putus asa. Ingat, Allah itu bukan nama Allah itu kan Ghaffar, Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Right? Nah, bagaimana supaya kita bersih? Pastor. Tidak ada agama seperti agama Islam. Apa kata Nabi? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Allah. Dalam hadis qudsi, hei anak Adam, kalau kamu datang kepadaku, dosamu seisi langit dan bumi, seisi langit dan bumi, kemudian kamu bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku bertobat. Aku akan ampuni and I don't care. Nah, makanya kan saya pernah ceritakan dulu di Amerika ini ada anak muda datang sama Syekh. Syekh, do you think Allah akan memaafkan saya? Kalau kenapa? Ya Syekh, saya dulu tuh ya Allah, ya sebutkan dosa apa aja pernah saya kerjakan. Zina ya, gitu kan, minum ya. Kata Syekh, kau pernah membunuh gak? Astagfirullah, alhamdulillah. Pernah ngaku Tuhan gak? Enggak. Loh, ada manusia ngaku Tuhan, membunuh ribuan bayi, ribuan manusia. Allah masih menerima tobatnya kalau dia tobat. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa Harun pergi ke Fir'aun. La'allahu, barangkali Fir'aun mau sadar. Artinya apa? Jadi ke Fir'aun itu sadar, tobat, Allah akan terima. Jadi kita ingat tuh. Makanya sahabat tuh nggak pernah ada putus asa. Amr bin As setelah masuk Islam seminggu, dia megang tangan Nabi kayak ditekan gitu. Umar, kenapa kamu? Rasulullah, saya masih ragu, saya takut. Loh, kenapa? Apa betul Allah menerima tobat saya? Kata Rasulullah, bukankah minggu lalu kamu membaca syahadat? Kalian, ya Amr, al-Islamu
yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan apa yang sudah. Malah dalam surat Al-Furqan, yubaddilu sayyi'atihim hasanah, bukan hanya diterima tobatnya, Allah menggantikan semua amal-amal buruknya menjadi hasanah. Ini ada 2 lagi nih Ustaz, tapi waktunya udah. Saya sih siap. Kabarnya. Insyaallah. Baik, ini last call ya Bapak Ibu-Ibu. Ya. Ini dari New Jersey Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apa pahala yang baik untuk kedua orang tua yang sudah meninggal selain sedekah? Ya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, saya dulu punya orang tua tapi saya kurang bakti sama dia. Saya nyesal. Sekarang udah meninggal. Apa yang saya sebutkan? Kata Nabi, as-salatu alaihima. Banyakkan doa kepada dia. Yang kedua, banyakkan istighfar. Jangan lupa setiap habis salat, sebelum salam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi ingat ketika doa itu ingat orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ketika mengatakan wa liwalidayya, bayangkan orang tua kita. Bayangkan apa alangkah bahagianya di situ. Baik. Kemudian atas sedekah, banyakkan sedekah. Kemudian juga kalau dia punya utang sama orang, utang sama Allah, kita bayarkan. Baik. Dulu misalnya dia nggak naik haji, utang kan, kita hajikan. Ingat ya, yang disebut dengan ihsan orang tua itu bukan nyuruh orang lain. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu mesti berbuat baik. Ada orang ini kadang-kadang, baik, karena dia kaya, suruh pembantunya, supirnya, "Bir, tolong tuh orang tua saya jalan-jalan ya." Itu bukan ihsan namanya. Atau kita ada minuman, suruh pembantu, kasihkan sama ibu ya. Itu bukan ihsan namanya. Kita yang bawa. Itu ihsan orang tua. Ya. Kemudian juga mempererat hubungan silaturahmi dengan siapa saja yang dekat orang tua kita. Ya. Tanda kita setia kepada orang tua kita, kita juga mesti setia kepada orang-orang yang dulu orang tua kita senang sama dia. Nabi itu setia. Kadang-kadang kalau ada temannya Khadijah, dia sudah meninggal ya, itu sibuk Nabi. Kata Aisyah, kenapa sibuk? Ini temannya Khadijah. Ini teman ayah dulu, kita hargai. Nah, lebih baik juga meneruskan kebiasaan amal baik ayah. Kalau ayah misalnya dulu suka kasih zakat, menyantuni anak yatim, kita teruskan. Itu tanda kita bakti kepada orang tua. Masya Allah. Ini, Assalamualaikum Ustaz. Apakah memaafkan itu harus diucapkan dengan tatap muka atau juga bisa dengan hanya di hati Ustaz? Harus diucapkan, karena kalau di hati, ini yang memaafkannya kan maksudnya? Yang memaafkan ya. Yang memaafkannya. Bisa. Tapi sebaiknya supaya orang itu merasa tenang, diucapkan. Kenapa? Dua pahala dia. Pahala memaafkan, pahala menggembirakan orang yang tadi salah itu. Karena ketika Nabi ditanya, Rasulullah, apa amal yang paling dicintai sama Allah? Apa kata Nabi? Menggembirakan orang lain. Karena mungkin dia ragu, apa dia sudah maafkan itu belum? Ya, jadi sebaiknya diucapkan, aku maafkan. Dan ketika maafkan kita harus, makanya disebut al-afu. Baik. Al-afu itu artinya orang Arab, afu itu artinya menghapus. Jangan sampai gini, aku maafkan ya, tapi ingat ya, 10 years ago, nah itu bukan maafkan namanya. Harus dihapus. Ya. Dan ingat ya, kalau kita mudah memaafkan, Allah akan mudah maafkan untuk dosa kita. Jangan sampai kita, ya Allah ampuni saya, kata Allah, ya Allah, tetanggamu minta ampun, nggak dikasih ampun. Baik. Baik, ini terakhir ya, insya Allah ya, Bapak Ibu-Ibu, dari tadi terakhir. Semangat ini Ustaz dengan antum.
Pak Ustadz, apa tanda-tanda kematian sudah dekat? Waktu adik saya sebelum meninggal, dia bilang banyak makhluk-makhluk mengerumuni dan mengatakan, nggak usah sholat, Tuhan itu nggak ada. Nah, adik saya itu sampai harus menghalau sambil berzikir, Ustaz. Apakah itu salah satu tanda kematian sudah dekat? Atau sebenarnya setiap saat banyak makhluk yang berbisik hal yang sama, tapi kita tidak melihat? Karena adik saya banyak sekali makhluk-makhluk itu. Ya, manusia macam-macam. Jadi memang tiap orang nasibnya itu macam-macam. Ada hadis kan, kalau Allah senang kepada seorang, itu oleh Allah tiba-tiba dia dihimbau untuk membuat amal yang banyak. Jadi tiba-tiba dulu nggak begitu. Dulu nggak pernah puasa Senin Kamis. Dulu nggak, jarak sedekahnya sedikit-sedikit, sekarang banyak. Nah, itu tanda orang yang, sehingga dia nanti meninggal ketika berbuat yang baik. Nah, demikian juga ketika orang akan meninggal, memang betul. Itu nanti syaitan akan berusaha semaksimal mungkin. Makanya ketika Imam Ahmad dalam keadaan sakit dan orang sangka meninggal, ketika sama anaknya, ya bilang, la ilaha illallah, la. Kaget semua. Terus akhirnya kita sadar lagi, ayah, kami sudah takut. Disuruh la ilaha illallah, maka la. Saya bikin la bukan untuk kamu, tidak, untuk syaitan. Syaitan bilang, oh Ahmad, you made it. Ya, said, no, belum. Aku belum lihat surga. Makanya Imam Ahmad ketika tanya, Imam, kapan kamu istirahat? Nanti kalau kakiku selangkah sudah ke surga baru istirahat. Itu kan? Dan dalam hadis juga gitu. Orang itu makanya perlu kita istiqomah. Itu ketika meninggal, setan itu sibuk sekali. Karena ini saat menentukan kan, jadi teman dia atau enggak. Dalam hadis dikatakan, kalau orang sedang mau meninggal, itu akan datang ayahnya. Terbayang ayah. Oh ayah, terima kasih, saya lagi takut, sedih, mau meninggal. Kata ayahnya, jangan takut, nak. Matilah seperti orang Yahudi. Kamu akan selamat. Ayah, gimana dengan Islam? Bohong itu semua. Enggak, ayah, enggak. Datang ibu. Oh ibu, terima kasih ibu, ya Allah. Tadi ayah mau menjerumuskan saya. Untung ada ibu. Ya, jangan ikut ayah. Matilah seperti orang Kristen. Gimana dengan? Siapa itu ayah ibu itu? Setan. Makanya kalau orang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Pada seperti itu, malaikat tuh turun. Itu yang istiqamah. Allah takhafu wala. Nah, begitu akan turun, pasti akan lari semua. Mereka lari semua. Ya, jadi betul. Makanya dalam hadis yang lain juga, kalau orang soleh ketika meninggal akan disambut dengan apa? Dengan orang-orang yang soleh sudah meninggal. Nah, para sahabat, para aulia, para ulama. Makanya Imam Sya'rawi ketika meninggal bacanya apa? Asyhadu an la ilaha wa annaka an yu Rasulullah. Kenapa bilang you? Karena Rasulullah. Ya. Jadi oleh karena itu, dan itu tergantung hati kita nanti. Nah, kalau hati kita nih besi, nah, dekat dengan kudus, ketika meninggal juga, yes, struggling, tapi kan disambut oleh ruh-ruh yang baik. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah kita tutup kita hari ini Ustaz dengan doa. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amuka fi mazina ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa zakatina wa sadaqatina wa jami'a a'malina. Allahumma ij'alna minal faizina bi lailatul qadar. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, insyaallah sebelum kami tutup, kami juga menginformasikan bahwa INSA tetap terus menerima sedekah-sedekahnya untuk disalurkan kepada teman-teman yang tidak mampu, yang membutuhkan, dan juga INSA mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Joban dan jemaah yang telah aktif bersama kami. InsyaAllah kita akan terus melanjutkan kajian-kajian ini di waktu yang akan kami umumkan insyaallah. Kami dari yang bertugas hari ini memohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan kita memberikan yang terbaik buat kita semua dan puasa kita diterima Allah. Kita tutup dengan kaful majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.